Diana Vibutin, kelas Agribisnis C, mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, NPM 180 240 10135. Saya Muhammad Ferry Manazar, NPM 1802 4010 137 C. Saya Ivan Kurniawan, NPM 18.024.01.0125. Di sini kami membuat video tentang kampanye lingkungan yang digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan. Ini sampah yang saat ini menjadi masalah besar adalah sampah plastik. Kenapa kok sampah plastik? Karena sampah plastik itu banyak digunakan oleh manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa hampir semua negara itu menggunakan plastik untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Contohnya seperti penggunaan kantong plastik, lalu ada plastik, terus peralatan rumah tangga yang terbuat dari plastik. Dan perlu kalian ketahui bahwa negara Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Plastik ini nantinya akan dapat mencemari lingkungan sekitar, bahkan bisa mengancam biota laut. Lalu permasalahan lainnya adalah bahwa sampah plastik ini susah sekali untuk terurai secara alami. Beberapa jenis sampah plastik memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa terurai secara alami. Bahkan ada beberapa jenis plastik lain yang memerlukan waktu hingga 2 tahun supaya bisa terurai secara alami. Ada prinsip yang untuk mengurangi sampah-sampah tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip 4R. Yang pertama ada reduce, yaitu untuk mengurangi sampah. Dengan adanya upaya tersebut, maka penumpukan sampah tidak akan terjadi. Cara untuk melakukan prinsip reduce ini antara lain menggunakan kantong belanja atau tote bag agar tidak perlu kantong plastik. Selanjutnya mengurangi konsumsi makanan atau minuman dengan kemasan bahan plastik. Lalu mengurangi penggunaan barang yang sekali pakai. Selanjutnya ada reuse. Reuse yang artinya menggunakan kembali seperti barang-barang yang tidak terpakai. Sampah-sampah yang digunakan yaitu seperti kertas, kemasan plastik, dan botol bekas. Ada beberapa cara untuk melakukan prinsip ini, yaitu tidak membuang sampah plastik yang ada karena masih bisa digunakan kembali untuk barang belanjaan lainnya. Yang kedua, menggunakan kembali botol minuman yang tidak terpakai seperti untuk wadah minyak goreng, tempat pensil, dan lain-lain. Lalu menggunakan kembali kaleng-kaleng bekas yang digunakan untuk menjadi barang lain seperti pot. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang kembali sampah atau barang yang tidak terpakai untuk dijadikan barang lain melalui proses pengolahan. Ada beberapa cara untuk melakukan recycle, antara lain mengolah sampah organik menjadi kompos, lalu mengolah botol bekas menjadi biji plastik yang dapat digunakan untuk ember atau pot. Yang terakhir adalah replace. Replace yaitu menggantikan barang yang biasa kita gunakan dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Caranya menggantikan kantong plastik dengan plastik yang lebih ramah lingkungan. Lalu menggunakan botol tumbler untuk menggantikan botol plastik yang hanya sekali pakai. Yang terakhir menggunakan tas kain perca sebagai pengganti tas. Selanjutnya
akan diteruskan teman saya. Baik, untuk menjaga lingkungan sendiri itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah yang organik dan non-organik, terus memilah sampah-sampah kecil yang berserakan, dan mengurangi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan hidup itu juga bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah atau beberapa orang saja. Lingkungan hidup kita adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga dan merawatnya. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan demi hidup atau kehidupan yang lebih baik. Kemudian di sini saya akan men-share video tentang tempat pembuangan sampah yang berada di salah satu lokasi di Kota Surabaya. Yang sudah kami tampilkan, ada beberapa saran dari kami. Pertama adalah diharapkan kepada pemerintah supaya menganalisis lebih lanjut mengenai dampak pembuangan sampah agar tidak mengganggu masyarakat karena bau dari sampah itu sendiri, dan yang lebih utama tidak sehat untuk lingkungan sekitar. Kemudian di sisi lain diharapkan kepada semua masyarakat untuk tetap mengontrol kebersihan lingkungan, terutama yaitu pada saluran air atau aliran selokan agar tetap bersih sehingga tidak akan menimbulkan terjadinya banjir. Lalu untuk para pekerja TPS juga diharapkan tetap memakai masker dan menjaga kesehatan saat bekerja, menjaga kesehatan para pekerja itu sendiri. Sekian dari video yang kami buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.